Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan dengan tema perkataan dan perbuatan yang selaras. Kita membaca dari Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu juga percaya kepadanya." Saudaraku yang berbahagia, ciri khas orang benar terletak pada perkataan yang selaras dengan perbuatannya. Lebih daripada perkataan, perbuatan yang benar akan menjadi pembenaran atas perkataan yang salah yang telah diucapkan. Sebagai guru dan pemimpin Israel, para imam, kepala, dan tua-tua Yahudi adalah tempat bagi bangsa Yahudi bertanya. Jawaban mereka menjadi rujukan bagi umat untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, bahkan menjadi keputusan hukum yang mengikat untuk dilaksanakan. Penolakan terhadap kuasa Yesus membuat mereka bersekongkol untuk menjebak Yesus melalui pertanyaan. Saudaraku, Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan pertanyaan balik. Ternyata mereka pura-pura menjawab tidak tahu daripada mengungkapkan pengakuan iman mereka atas Yohanes dan Yesus. Ketakutan mereka disebabkan oleh alasan politis, yaitu rasa takut terhadap orang banyak. Perumpamaan yang diceritakan Yesus semakin menelanjangi ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan para pemungut cukai dan perempuan sundal yang dianggap rendah statusnya dalam masyarakat saat itu. Sama-sama sebagai anak yang disuruh bekerja di kebun oleh ayahnya, anak yang dianggap taat ternyata tidak pergi bekerja. Sedangkan anak yang dicap tidak taat ternyata menyesal dan mengerjakan perintah ayahnya. Yang ideal tentu saja bila perkataan dan perbuatan selaras. Jauh lebih bisa diterima dan dibenarkan orang yang perkataannya salah, tetapi kemudian menyesal dan mengerjakan kewajibannya. Sebab itu pengakuan harus diwujudkan dalam perbuatan nyata. Saudaraku, sebagai pengikut Kristus, kita sudah mengikrarkan pengakuan iman dan kesediaan untuk hidup sebagai orang Kristen. Lebih dari pengakuan, buah kehidupan yang selaras dengan pengakuan kita menjadi tanda bahwa hidup kita sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus. Jangan sampai kita didakwa oleh perbuatan yang tidak sesuai dengan perkataan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.